Halo, selamat pagi teman-teman. Salam santun, salam seruput kopi, salam perseduluran, salam persaudaraan, dan tidak lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dwi Kawan Bayi di Oke. Di sini saya akan memberikan satu tutorial ya, pembuatan pestisida alami yang tanpa biaya. Jadi untuk pembuatan pestisida ini itu sangat simpel sekali, bahan juga kita tidak perlu beli, dan bahan juga banyak karena ini hanya memanfaatkan limbah rumah tangga saja, saudara-saudaraku. Untuk pengaplikasiannya, selama ini saya aplikasikan untuk penanaman pohon cabai ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya juga cuma simpel sekali, satu kulit daun bawang merah dan putih yang itu juga tersedia di rumah tangga ya, kita kumpulin setiap mau masak atau apa, itu kan pasti ada kulitnya, kulit bawang merah bawang putih, kita kumpulin saja. Terus yang kedua, jerigen. Nah, kita pakai satu jerigen 5 literan saja, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, gula pasir. Nah, gula pasir itu nanti untuk pengurai juga. Nah, untuk pengaplikasiannya, tutorialnya, pembuatannya itu juga sangat simpel. Nanti akan saya jelaskan cara pembuatan pestisida alami itu yang jelas itu tidak akan merusak kontur tanah untuk pertanian, dan itu akan berdampak ke hasil pertanian kita ke depannya, karena akan membuat tanah itu juga subur dan dampaknya pun akan sangat kecil. Dan sedikit penjelasan teman-teman untuk cara seperti pengolahan tanah saat kita mau menanam. Contohnya saya untuk sekarang ini cara menanam cabai keriting atau cabai rawit itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan cara dari awal kita mengolah tanah ya, sedikit saya jelaskan ya untuk video yang sebelumnya kemarin. Itu dari awal kita bajak dulu, setelah kita bajak nanti kita cangkul dulu. Setelah itu kita taburi kapur pertanian. Nah, setelah kita tabur kapur pertanian, kita kasih pupuk kandang. Nah, satu yang selama ini saya pakai dan itu warisan leluhur juga dari dulu ya, itu saya terapkan lagi selama beberapa tahun terakhir dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kita pakai garam dapur. Nah, kita sebarkan juga garam dapur itu ke bedengan. Nah, kita sebarkan juga ke bedengan rata, dan setelah itu kita tutup pakai plastik mulsa. Nah, plastik mulsa itu biar untuk rumput-rumput itu tidak akan tumbuh. Jadi untuk nutrisi yang ada di dalam tanah itu akan terserap semua ke tanaman cabai tersebut. Dan pesan saya teman-teman ya, untuk masalah kapur pertanian dolomit itu, kalau ya pakai yang bermerek dolomit, nah itu nggak usah tanggung-tanggung, banyak nggak masalah, karena kandungan dalam kapur dolomit tersebut itu banyak, dan itu akan memperbaiki apa ya istilahnya, konstruksi tanah atau memperbaiki struktur tanah ya. Jadi yang sebelumnya banyak terkena pestisida itu akan terurai. Nah,
fungsi dari kapur pertanian tersebut. Nah, itu setahu saya itu akan memperbaiki nutrisi tanah dan akan menyuburkan tanah tersebut. Nah, karena kemarin kebanyakan pestisida, maka tanah itu kan asam, bersifat asam. Jadi kalau kita kasih kapur pertanian, nah itu akan menetralkan, kan akan jadi basah. Nah, menetralkan itu nanti untuk tanaman pun akan berkembang dengan baik. Nah, itu akan istilahnya tumbuh dengan normal. Makanya saya itu padukan dengan istilahnya gaya orang dulu ya, gaya orang-orang tua kita dulu. Kalau kita menanam sebuah tanaman ya, itu dengan garam itu. Nah, garam itu mengandung kalsium yang membantu pertumbuhan tanaman, terus membantu tumbuhnya cabang dan membantu pertumbuhan buah juga. Dan itu juga mengurangi istilahnya penyakit yang akan menyerang ke tanaman tersebut. Jadi ada sistem kekebalan ke tanaman tersebut. Maka dari itu, untuk selama ini ya teman-teman, ya maaf ya, untuk selama ini saya mencoba mencari mencari satu penemuan lah kasarnya, supaya kita itu mengurangi obat-obat yang beredar di pasaran. Jadi obat-obat pabrikan yang akan merusak kondisi tanah tersebut. Makanya saya memakai bahan-bahan alami kayak dari garam, terus dari kapur tersebut, terus dari pupuk kandang. Itu jelas tidak ada pestisidanya sama sekali. Dan untuk penyemprotan pun saya pakai pestisida alami yang saya buat sendiri dari limbah rumah tangga tersebut. Dan pesan saya teman-teman, setelah bedengan itu jadi, kita sudah tutup plastik mulsa, itu jangan langsung ditanami dulu, kita siram dulu, kita kasih air dulu, kita kasih air penuh biar air itu meresap ke dalam bedengan. Dan setelah itu kan kita diamkan selama seminggu atau 2 minggu biar kapur yang tadi kita sebar, garam yang kita sebar itu istilahnya bercampur dengan tanah, karena kena air dan dia larut dalam tanah, dan itu akan membuat tanah tersebut menjadi basah dan menghilangkan keasaman tanah. Nah, itu nanti dampaknya akan pertumbuhan tanaman pun akan sehat. Cuma seperti itu, simple pembuatannya, simple pengerjaannya. Cuma kita juga harus telaten ya untuk penanaman tersebut, karena ya harus gimana ya, teliti lah seperti itu. Oke, untuk pembuatan pestisida alami yang selama ini saya terapkan selama ya kurang lebih 3-4 tahun terakhir, akan saya jelaskan setelah ini ya. Tapi itu simpel sekali sebenarnya, orang-orang tuh bisa buat sendiri, sangat simpel sekali. Cuma pengaplikasiannya terus harus waktunya kapan, itu kadang orang tidak tahu ya. Oke teman-teman, sahabat Dwi kawan bayi, nanti saya akan jelaskan setelah ini ya. Oke, salam sehat. Oke teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan ya, kita membuat pestisida alami yang untuk disemprotkan ke tanaman yang tidak akan berpengaruh ke kondisi tanah ya. Untuk bahannya cuma simpel sekali sebenarnya, 1 trigen dan 1 plastik kulit bawang merah, bawang putih. Nah, kulit ini kita masukkan ke dalam trigen.
Setelah itu kita isi air, dan setelah air kita kasih satu lagi tambahan, itu gula pasir. Kalau ukuran untuk satu jerigen seperti ini, kita kasih gula pasir sekitar katakanlah 10 sendok lah. Setelah itu kita diamkan, kita simpan saja, nggak usah kita apa-apain, kita simpan. Nah, semakin lama kita simpan itu akan semakin bagus teman-teman untuk pengaplikasiannya kan, karena aroma menyengat yang keluar dari daun bawang ini itu akan semakin menyengat dan semakin menyengat. Dan aroma itu tidak akan efektif sekali, karena aroma menyengat itu akan mengusir hama-hama seperti kutu, seperti belalang atau segala macam yang menyerang tanaman, dan itu akan sangat bagus sekali, dan tanaman akan tumbuh sehat seperti itu teman-teman. Dan lingkungan pun, tanah pun tidak akan teracuni dengan pestisida seperti pabrikan. Makanya saya membagikan pengalaman ini karena saya sudah pakai sekitar 3-4 tahun yang lalu untuk penanaman cabai keriting, cabai rawit ya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, dan tanah pun tidak rusak teman-teman. Tanah pun tidak rusak karena setiap ditanami pun hasilnya alhamdulillah bagus, dan hama-hama pun berkurang sangat banyak sekali. Maka saya anjurkan, dan ini cuma rekomendasi ya teman-teman, mau dipakai monggo, kalau mau enggak pakai juga enggak apa-apa. Ini sangat berguna sekali untuk para petani seperti saya ini, karena budget juga tidak banyak. Kita cuma istilahnya kita cuma memanfaatkan limbah rumah tangga dan tanpa biaya sebesar pun teman-teman, itu pun hasilnya sangat memuaskan. Oke teman-teman, ya pengaplikasinya cuma seperti itu. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Monggo tolong di share ke teman, di subscribe juga channel saya agar saya bisa lebih berkembang lagi. Dan untuk video-video selanjutnya saya akan aplikasikan cara-cara baru ya yang selama ini saya pakai. Oke, itu tadi teman-teman, cuma cara pembuatan pestisida alami simple sekali. Cuman banyak orang yang nggak tahu sih sebenarnya seperti itu. Jadi monggo, itu cuma pengalaman saya, mau dipakai monggo, kalau nggak yakin juga nggak masalah, karena selama ini hasilnya juga memuaskan teman-teman. Monggo silahkan diikuti saya terus ya. Tolong di subscribe, saya minta tolong di subscribe, di like, komen atau segala macam. Nanti kalau komen nanti bisa saya jawab sepengetahuan saya ya di dunia pertanian. Segitu saja teman-teman ya, untuk pengalaman saya bagikan kepada teman-teman semua untuk masalah tanaman. Oke, tetap stay tune. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.